Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Kau ada di tempat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Dan iman kami mengatakan di mana Allah ada, di situ akan terjadi satu mujizat yang besar. Dan kami percaya kami yang hadir di tempat ini, Tuhan akan jamah semuanya. Jamah satu persatu. Kami percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang banyak masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami ada sukacitanya dari Tuhan. Kami percaya. Terima kasih. Kami akan mendengar sebagian kecil daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami, membawa kami bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kurangi hamba-Mu yang menyampaikan, kurangi semua yang mendengar, sehingga kami semua mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, maunya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimanakah pelaku firman Tuhan yang bijaksana. Bagaimanakah pelaku firman Tuhan yang berhasil, yang bijaksana, yang berhasil, yang sesuai dengan Tuhan mau. Kita akan melihat ini. Namun sebelumnya saudara, perkenankan saya menyampaikan sebuah cerita. Ada sebuah kisah, sebuah cerita yang nanti akan menginspirasi kita untuk kita melihat kesimpulan daripada cerita ini. Nah saudara, ceritanya demikian. Ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak, laki-laki semua saudara. Sebelum beliau meninggal, beliau mengumpulkan kedua anaknya. Beliau menyampaikan pesan. Beliau sudah membelikan anaknya ya, 1 rumah, 1 toko, 1 sepeda motor, dan modal di tabungan 500 juta. Dua-duanya sudah disiapkan. Rupanya bapaknya sudah menyadari cukup tua, dia mau meninggal, anaknya harus mandiri. Ya. Kalau ingat, bapaknya membelikan 1 buah rumah, 1 buah sepeda motor, 1 buah toko, dan modal tabungan 500 juta. Kemudian dipanggil mereka, dia berkata begini, anakku, aku sudah siapkan masa depanmu yang baik, masa depanmu yang indah, masa depanmu yang cerah. Kamu saya siapkan 1 rumah, saya siapkan 1 toko untuk usahamu, saya siapkan 1 sepeda untuk transportasi, dan saya siapkan dana 500 juta untuk modal pertama. Tapi Bapak berpesan, ingat pesan Bapak. Pesan pertama, tolong diingat-ingat dan jangan dilupakan. Pesan pertama apa? 1, jangan menagih hutang. Apa saudara? Jangan menagih hutang. Pesan pertama, jangan sekali-kali kamu nagih hutang. Pesan kedua, waktu kamu berangkat kerja, pulang kerja, kamu jangan sampai kena sinar matahari secara langsung.
kamu jangan sampai kena sinar matahari secara langsung. Itu pesan. Dua pesan ini disampaikan. Setelah beberapa bulan dia meninggal. Setelah meninggal atau beberapa hari kemudian, mereka itu semua menempati rumah masing-masing. Saya tidak tahu mengapa bapaknya itu membelikan rumah itu beda pulau, beda provinsi, beda provinsi. Jadi misalnya satu di Kalimantan Timur, satu di Kalimantan Barat, gitu ya, beda provinsi. Nah, setelah 3 tahun atau 4-5 tahun, begitu ya, setelah beberapa tahun kemudian, ibunya itu datang menyambangi anak-anaknya, dua anaknya. Pertama datang kepada si bungsu. Anak si sulung, anak yang pertama, dia datang. Begitu terkejutnya ibunya melihat anaknya jatuh miskin. Anaknya jatuh miskin setelah 5 tahun. Rumahnya terjual, sepedanya terjual. Dia tinggal di toko ini, dan tokonya kembang kempis. Ibunya tanya, kalau orang Madura bilang cong, cong itu le, kalau orang Jawa le, cong, bagaimana kamu? Gimana keadaanmu kok sekarang jadi susah begini? Bapakmu kan sudah menyiapkan masa depan yang baik, sudah bagus sekali rencananya. Dia bilang, ibu, saya seperti ini karena mengikuti, mentaati perintah Bapak, pesan Bapak. Saya ulang, ini perlu dicatat. Saya jatuh, saya miskin, modal saya habis, rumah dan sepeda motor terjual karena saya mengikuti pesan Bapak. Pesannya apa? Pertama, saya tidak boleh nagih hutang. Maka orang yang semua yang hutang, saya tidak nagih. Benar apa salah selesai? Betul ya? Betul kan? Dia taat. Dia taat akan pesan bapaknya. Dia tidak boleh nagih hutang, yang hutang tidak ditagih. Terus yang kedua, rumahnya kan agak jauh itu. Saya pakai sepeda motor, sementara Bapak nggak boleh kena sinar matahari. Jadi saya berangkat jam 9, saya naik taksi, pulang jam 3, saya naik taksi. Salah apa benar saya? Benar. Benar. Dia taat akan pesan bapaknya, tapi dia jatuh miskin, modalnya habis. Nah, sekarang ibunya nginep 5 hari. Kemudian dia pergi ke rumah anaknya yang bungsu, yang nomor 2 yang terakhir. Begitu nyampe, ibunya tidak lesu lagi, tapi teriak. Mengapa? Melihat anaknya berhasil. Ya. Rumahnya itu masih utuh, sudah diream dengan bagus. Sepeda motornya sekarang sudah punya mobil. Toko sebelahnya toko itu sudah dibeli. Ibunya jadi penasaran. Le, kau sukses gue pikir, bagaimana kamu bisa sukses? Aku sukses karena aku mengikuti pesan Bapak. Nah, bingung gak sih? Bingungnya. Aku sukses ini karena pesan Bapak, tak ikuti, tak taati, tidak sedikit pun tak tinggalkan. Pesannya apa? Aku gak boleh nagih hutang. Tokoku begitu tak buka, aku gak memberikan hutang. Dengan pikirannya, dengan hikmatnya, dia kata, karena gak nagih hutang, supaya gak nagih hutang, aku gak ngutang no. Ada toko gak ngutang no, sudah ada ya. Benar apa salah, saudara? Benar.
Waktu aku pulang kerja, aku tidak boleh kena sinar matahari. Maka aku selalu berangkat sebelum jam 6 naik sepeda motor ke toko. Sebelum matahari keluar, sebelum matahari terbit, aku berangkat ke toko. Jam 6 tokoku sudah buka. Dan aku pulang terlalu malam, jam 7, jam 8, jam 9. Karena apa? Supaya tidak kena sinar matahari. Salah apa benar? Dua-duanya salah. Besar. Nah, dari sini saudara kita melihat kedua anaknya taat, pesannya sama, modalnya sama. Mengapa hasilnya berbeda? Hasilnya berbeda karena apa? Cara melakukannya berbeda. Mengapa cara melakukannya berbeda? Satu ngutang tuh gak ditagih, satu gak ngutang tuh supaya gak nagih. Satu naik taksi, satu berangkat pagi-pagi. Cara melakukan beda karena apa? Cara nalarnya berbeda, cara berpikirnya berbeda tentang pesan, cara menerima pesan itu beda, cara mengolah pesan itu beda, sehingga melakukan itu berbeda. Nah, saudara, kedua-keduanya taat. Semua pesan diikuti, hanya melakukannya berbeda, berpikirnya berbeda, menerjemahkan pesan berbeda, menerima pesannya berbeda. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita orang percaya menerima pesan firman yang sama. Amin. Amin. Firman Tuhannya sama. Yang saya bawa dan yang Bapak Yobi sama, yang saudara pegang sama. Tapi hasilnya kadang-kadang berbeda, saudara. Berbeda. Saya nggak nyangka, saudara, saya bisa berdiri berkhotbah seperti ini yang memang kerja seperti ini, memang potongannya pendeta, tapi bahannya bukan, ya Mas Andri ya, saya bukan pendeta, saudara. Saya jemaat seperti saudara yang mau melayani. Kerja saya pegawai negeri, sekarang sudah pensiun, sudah 2 tahun pensiun, sekarang pengangguran, saudara. Tapi saya melayani dimanapun. Saya awali dari Madura, kota yang begitu kersang, saya melayani. Di sana orang Kristen sedikit sekali, saya masuk Sampang itu cari gereja, saya nggak tembus. Karena teman-teman nggak ada yang tahu. Saya nggak kurang akal. Saya pergi ke toko, saya toko ada salibnya, saya masuk. Beli lima katanya. Di mana ada gereja Kristen, ternyata ada di garasi kecil. Saya datang, dan di situ saya mau coba ikut melayani. Di situ tuh setiap gang itu ada pondok, saudara. Pondok selalu tiap gang ada TPA ya. Saya buat jemaat ada di mana? Saya ploting, di situ ada doa. Nah, saudara, banyak orang yang menerima pesan yang sama, dia mengertinya berbeda, menerjemahkannya berbeda, otomatis melakukan berbeda. Saya kemarin sangat terpukul. Ada di YouTube mengatakan Yesus itu pro perzinahan. Bayangkan, sakit kan? Ayatnya mengambil di Alkitab. Dia terangkan di YouTube, menerangkan Yesus pro perzinahan. Buktinya, waktu ada orang banyak membawa seorang yang berzinahnya ditangkap, Yesus katakan, apa yang harus diperbuat? Lempar batu, rajam. Semua mengatakan lempar batu, lempar
hebat banget. Yesus katakan apa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Lempar dulu. Ini tadi, lempar. Dan mereka tidak ada yang melempar. Mereka keliling, pulang satu persatu. Karena apa? Mereka semua orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa, lempar itu. Yesus katakan kepada perempuan ini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, dijelaskan di YouTube, Yesus pro perzinahan. Betul saudara? Yesus pembela perzinahan. Apakah maksudnya seperti itu? Tidak, saudara. Mereka nggak paham Alkitab, dia nggak mengerti Alkitab. Mereka menerjemahkan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginannya. Sudut pandangnya berbeda. Saya tanya saudara, ini warnanya apa saudara? Putih. Putih, betul? Saya katakan saudara salah. Saudara ngawur, saudara salah. Masa kasar ya? Ngawur, kasar. Salah, karena apa? Ini warnanya coklat. Kenapa? Saya lihat dari sini. Betul-betul? Warnanya sama. Saudara mengatakan ini putih, salah. Ini coklat. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Dia menerjemahkan Injil sesuai dengan kitabnya. Bicara di YouTube. Nah, bagaimana kita bisa menerima pesan, bisa melakukan pesan dengan bijaksana? Hal yang pertama, mintalah iluminasi. Apa itu? Iluminasi adalah penerangan daripada Roh Kudus, supaya saudara mengerti apa maksud firman Tuhan, apa arti firman Tuhan, kita mau dibawa kemana, apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, kita harus melakukan apa, supaya kita mengerti. Kita perlu minta penerangan Roh Kudus, namanya iluminasi. Apa saudara? Orang awam yang agamanya beda, dia menerjemah kitab, ngomong di YouTube Yesus berzina, padahal bukan seperti ini. Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasihilah sama manusia. Orang yang berdosa ini perlu dikasihi. Siapa yang tidak pernah berdosa? Semua orang berdosa. Maka katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ada pertobatan di situ. Itu yang diajarkan, bukan pro perzinahan. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi katakan, mintalah penerangan daripada Roh Kudus, supaya kita mengerti maunya Tuhan, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ada satu contohnya begini, saya gampang-gampang aja. 10 jam. 10. Kadang-kadang orang mengartikan 10-an itu beda-beda. Firman Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada ketersediaan makanan. Maka ujilah aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Malian 3 ayat 10. Bawalah ke rumah perbendaharaan. Artinya apa? Bawalah perpuluhanmu itu
Di mana kamu bergereja, di mana kamu dapat firman, di situ saudara membawa perpuluhan. Diterjemahkan perbelanjaan apa gereja, lihat orang perlu tak nyenol, tak kantor pokoknya tak habis 10. Beda saudara, beda. Bagaimana Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kalau melakukan aja nggak benar? Itu masalah perpuluhan banyak hal. Kadang-kadang sahabat gereja-gereja membutuhkan Pak. Perpuluhan itu bukan hak kita, saudara. Perpuluhan itu haknya Tuhan. Perpuluhan itu bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ada semua boleh kamu nikmati, tapi yang satu ini jangan. Kalau ini kamu ambil, kamu akan mati. Betul, saudara? Ada firman begitu ya, Kejadian. Nah, kemudian selanjutnya ada firman. Tuhan menciptakan selamat 6 hari, hari ke-7 terakhir. Pergunakan hari itu untuk bekerja dan sebagainya. Tapi 1 hari ini kuduskan. Selalu ada 1 untuk Tuhan, haknya Tuhan. Haknya Tuhan. 1 hari itu roh saudara perlu bersekutu dengan roh Allah. Manusia itu ada 3, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dipuaskan dengan kalau ada makanan yang enak ya, pakaian yang bagus, itu tubuh akan suka. Tubuh akan suka. Tubuh akan bahagia. Jiwa dipuaskan kalau ada mungkin rekreasi, mungkin nonton, mungkin apa, itu jiwa terpuaskan. Tapi roh itu terpuaskan apabila roh itu bersekutu dengan calon penciptanya, dengan aslinya, dengan dasarnya, yaitu Allah sendiri. Roh kita akan bersuka cita kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ibadah itu haknya roh saudara. Semua boleh kau makan, 1 jangan. Tuhan juga begitu. Kamu sudah tak berkati, semua berkat itu nikmati, tapi yang 1/10 ini jangan, ini hakku. Kadang-kadang kita banyak yang melanggar. Kita mengambil haknya Tuhan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Memang kalau hitung-hitung berat, kita punya uang gaji 4 juta, maka 400.000 kita bawa 1/10. Ampun 400.000 oleh beras berapa kilo ya, untuk merokok, membeli SPP, mikirnya begitu saudara. Tapi ingat, semua boleh kami nikmati, yang 1 ini jangan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu juga pesan firman Tuhan. Saya itu belajar perbulan di Madura. Kalau belajar perbulan saya itu beli amplop satu pak, box, tak mampu di bawah, di belakangnya kamar tempat itu saya tak mampu. Saya kerja, saya dapat rezeki, mungkin saya nggak bahkan apa, nawasi apa, ya disangoni orang, kasih orang, tak sebetulnya tak masuk kok. Terus begitu. Setelah minggu, tak copot amplop dari depan, nggak tak itu, tak pelet, itu plak, nggak tak itu, gimana? Wih, oke. Berantak pikiran berantak. Enak Pak Pendeta nih, enak gereja nih. Cuma aja piro, itu gak karuan. Waduh, itu satu itu.
Saya kata itu pelan-pelan belajar. Dan disitulah tingkap-tingkap langit mulai dibuka kayak itu. Saya bisa beli segala sesuatu mulai dari sana. Saya bisa menikmati dari sana. Dan saudara, bagaimana menjadi pelaku firman, pelaku pesan Bapa yang bijaksana, yang berhasil? Yang pertama saya katakan tadi, mintalah penerangan Roh Kudus. Namanya iluminasi. Ya, supaya kita mengerti. Ini khusus iluminasi kan cukup banyak, bisa 3 jam saudara. Saya nggak akan ngupas ini saudara. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saudara di dalam setiap membaca Alkitab, tolong berdoa lebih dulu, minta penerangan Roh Kudus. Roh Kudus untuk menerangkan apa maksudnya ini. Baik saudara baca. Cara membaca juga ada teorinya nanti. Lain waktu kita belajar di PA misalnya begitu. Nah, kemudian mintalah hikmat. Mintalah hikmat. Raja Salomo, saudara, kalau saya nggak baca Alkitab karena panjang sekali, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1-28 nanti baca di rumah saja, ya. Itu waktu dia jadi raja, dia terlalu muda. Dia memohon kepada Tuhan. Yang diminta adalah hikmat, pengertian mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang benar. Maka Tuhan memberikan hikmat. Maka dikenal Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Dan dengan hikmatnya Raja Salomo bisa mendapatkan semuanya. Hikmat. Pernah terjadi saudara, ada seorang royoan bayi. Pernah dengar ceritanya ini? Di 1 Raja-Raja, ya, nanti saudara ya, di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai berapa itu? Ibu dikisahkan begitu. Ada 2 ibu tinggal dalam satu rumah. Satu anaknya mati. Akhirnya satu untuk royoan. Cerita gitu. Iki anakku, tuh iki anakku, saya mati anakmu. Gitu saudara. Akhirnya datang kepada Salomo. 2 ibu dengan 1 anak. Royoan. Karena Salomo memiliki hikmat, dia meminta hikmat dan dia diberi hikmat, maka dengan hikmatnya Salomo bisa memutuskan sesuatu yang tepat. Ibu gak bisa dipisah, royoan terus. Ambilkan saya sebelah bidang pedang, potong bayi itu menjadi 2 dan bagi sama rata. Betul? Ceritanya begitu ya? Pernah dengar? Ceritanya begitu. Ternyata ada seorang ibu sudah, tolong jangan dipotong. Satunya potong saja biar adil, satunya jangan. Sudah asuh aja anak, asuh aja anak, asuh aja. Serupanya ibu senang mau asuh anak, tapi Salomo beda. Baik, ini anak ini akan kuberikan kepada ibu yang tidak mau anaknya dipotong. Karena tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dipotong, dibunuh menjadi 2. Itu adalah ibunya yang sejati, diberikan secara hikmat. Hikmat untuk saudara melakukan pesan firman Tuhan, saudara perlu hikmat. Mintalah hikmat. Saudara sudah mengerti bagaimana melakukan. Hikmat itu saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kebijaksanaan yang dari Tuhan. Hikmat itu kebijaksanaan yang dari Tuhan. Orang yang menerima hikmat, dia menerima satu kebijaksanaan yang aslinya dari Tuhan, sehingga dia melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Ya.
Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan bijaksana karena apa? Karena hikmat Tuhan. Termasuk anak yang bungsu, dia menerima pesan dia dengan hikmat. Bagaimana supaya saya gak nangke? Oke lah, aku tak gak ngutang no. Apa dia tidak taat? Taat. Tapi untuk melakukan ketaatannya itu dia dengan hikmat, bukan dengan pikiran kosong, bukan dengan egonya. Hikmat, mintalah hikmat supaya saudara melakukan dengan bijaksana. Orang yang bijaksana di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27, nanti kalau apa dibaca di rumah karena waktunya singkat. Itu tentang orang yang bijaksana. Dikatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang bodoh, orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Turunlah angin, turunlah hujan, turunlah badai, rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh, tapi yang di atas pasir dia roboh dan besarlah kerugiannya. Orang yang bijaksana adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tapi orang yang bodoh dikatakan dalam Matius, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi melupakan, tidak melakukan. Kita jadi orang bijaksana sebagai pelaku firman Tuhan yang bijaksana. Dengan kebijakan yang dari Tuhan, maka kita bisa melakukan setiap kegiatan kita, setiap firman yang kita terima dengan penuh kebijaksanaan, dan hasil akan didapatkan terutama dari keimanan dan percaya kita, ya. Hasil masalah iman dan percaya kita akan berhasil. Yang kedua, saudara, yang pertama kita perlu iluminasi, yang kedua perlu begini. Jadi saya ilustrasikan. Jadi kalau saudara menanam, itu yang menentukan media tanamnya. Media tanamnya, tanahnya itu bagus atau tidak bagus. Saya kalau keringetan dari rambut mesti turun ke mata, maka selalu lama. Saya suka main tenis, kan bapak ibu lihat saya kan kilang-kilang gitu ya. Ya Mas Hendrik ya, saya kilang-kilang hitam gitu ya, karena saya kepanasan terus main tenis. Tapi keringat itu mesti turun, jadi saya mesti selalu mengelap. Saya minta maaf, saya ini sudah basah ya, ya seperti itu. Jadi dari situ turun bapak. Maka saya kalau tenis selalu pakai kap atau pakai topi biar tidak. Nah, saudara, tentang perumpamaan tentang penabur di Matius 13, nanti juga baca di rumah. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Itu perumpamaan tentang penabur. Dari perumpamaan tentang penabur ini saya ingin melihat saudara, untuk menerima pesan firman Tuhan, kita perlu melihat kondisi hati kita. Kita perlu melihat keadaan hati kita. Hati kita seperti apa? Bisakah firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah? Tergantung hati kita.
Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Seorang penabur yang pertama jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung dipatuk, benihnya nggak tumbuh, habis. Yang kedua jatuh di tanah berbatu-batu, tanahnya sedikit, batunya banyak, sehingga benih itu nggak bisa berakar, tumbuh sebentar, layu dan mati. Yang ketiga jatuh di semak berduri, semak. Dia benihnya tumbuh, tapi semaknya juga tumbuh melilit. Akhirnya apa? Benih itu mati, tidak berbuah. Yang terakhir jatuh di tanah yang baik. Dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah lebat. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat dan sebagainya. Ini isinya pasal 13. Saya nggak baca karena waktunya singkat. Maaf, nanti baca di rumah, renungkan kembali, minta hikmat Tuhan supaya Roh Kudus menjelaskan lebih dalam, lebih lebar lagi supaya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saudara, dari perumpamaan tadi, saudara, kita bisa melihat pesan firman Tuhan itu jatuh bagaimana ke hati kita. Apa hati kita seperti jalan raya, tidak ada tanahnya? Begitu benih jatuh, banyak lalu lalang, mungkin diinjak mobil, mungkin dipatok ayam dan sebagainya, gak akan bertumbuh. Saudara, pengertian ini, saudara, itu di ayat di bawahnya, ya. Itu di ayat 19 dijelaskan di sana. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di ayat 19 itu penerjemahannya, artinya di sana sudah bisa lihat. Nah, apakah hati kita seperti itu? Hati yang kedua, tanah berbatu. Tanahnya sedikit, batunya yang banyak. Tanahnya banyak, batu, sehingga benih itu turun. Karena nggak ada tanahnya, saudara, nggak bisa berakar, nggak tumbuh. Apakah kita seperti ini? Hati kita yang berbatu-batu. Menerima firman tidak berakar, datanglah penganiayaan, penderitaan, maka mereka menjadi murtad. Ayat 20 artinya. Ya, menerima firman Tuhan tidak mau berakar, sehingga datang penganiayaan, datang kesusahan, datang cobaan, maka dia cepatlah dia jatuh. Yang ketiga, semak duri. Benihnya tumbuh, tapi semaknya juga tumbuh. Dia dihimpit, akhirnya mati. Di ayat yang ke-22 artinya, orang yang hidupnya selalu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Walaupun firman itu jatuh, karena dia banyak kekhawatiran, khawatir, dia gak akan tumbuh. Terakhir tanah yang baik, dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah 100 kali lipat. Ayat yang terakhir. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dengan bijaksana dan berhasil? Kita lihat hati kita masing-masing. Apakah hati kita seperti jalan raya? Begitu ditaburi nggak bisa bertumbuh,
bahkan diinjak-injak semua yang lalu lalang, termasuk rumput akan mantuk. Apakah berbatu-batu, berbatu-batu, sehingga tanah yang baik sedikit, batunya yang banyak nggak bisa berakar? Cukil itu batu sudah keluarkan, dalam nama Yesus keluarkan batu-batu itu, saudara ya, biar kita memiliki tanah yang baik. Apakah semak peduli selalu hidup dalam kekhawatiran? Firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiran padanya, sebab Dia yang mempedulikan kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan sudah mengatakan itu untuk saya. Bagus sekali, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini, buat kebenaran firman yang dapat kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Didi yang sudah menaburkan kebenaran firman yang dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, biarlah kami merupakan sebagai tanah-tanah yang baik, sehingga firman itu tumbuh di dalam kami dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami semuanya. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba yang sudah terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini, baik singer, song leader, musik, soundman, Tuhan, bahkan Tuhan yang mengatur LCD, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati mereka semuanya. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan turunkan belas kasih-Mu, belas kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, hingga diberkati apa yang kami kerjakan, hingga diberkati dalam perjalanan kami pulang, sehingga kami sampai di rumah dengan berkat dan anugerah Tuhan, hingga diberkati sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, pergaulan anak-anak, pelajaran, Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.